teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Desti Julfitria. Terima kasih buat kalian yang selalu tonton video aku. Makasih juga buat kalian yang udah support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Jadi di video kali ini aku mau share sama kalian gimana caranya ngerjain soal figural. Jadi nanti di soal CPNS, di SKD-nya itu kan nanti kita akan dapat TIU, TWK, dan TKP. Nah, di soal TIU ini akan ada soal-soal figural. Pengalaman aku di CPNS 2019 kemarin, aku mendapatkan sekitar 10 soal figural. Nah, 10 soal ini artinya menyumbang 50 poin untuk TIU. Untuk passing grade TIU sendiri pada tahun kemarin adalah 80 poin. Artinya kalau kita bisa mengerjakan soal figural ini dengan sempurna, kita mendapatkan 50 poin dan sisanya tinggal cari 30 poin di soal TIU yang lain. Nah, untuk soal figural ini akan mudah dan sederhana sekali jika kita tahu pola dan cara mengerjakannya bagaimana. Buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu soal figural atau tidak terlalu familiar dengan soal figural, biasanya akan bingung ketemu gambar. Karena nanti kan disajikan gambar yang tidak beraturan, kadang gambar yang mirip-mirip, kemudian lanjutan gambarnya apa, option pilihan jawabannya membingungkan, kayak gitu-gitu. Nah, di video kali ini aku menyediakan 10 soal figural yang akan kita bahas bersama bagaimana polanya dan cara penyelesaiannya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai yuk. Oke teman-teman, kita mulai pada soal yang pertama. Jadi kira-kira seperti ini bentuk soal untuk soal figural nanti. Kita disajikan ada 5 gambar. Kemudian kita disuruh memilih gambar mana yang tidak sesuai dengan gambar yang lainnya. Nah, kalau kita lihat-lihat isi dalam kotak ini tuh gambar berupa abjad. Ada huruf Z, A, C, X, dan F. Dan kemudian untuk option jawabannya ini kemudian diurut dari A, C, F, X, dan Z. Berurutan dari abjad yang pertama sampai dengan abjad yang terakhir. Namun bukan ini yang menjadi kunci dari soal yang pertama ini. Jadi untuk soal yang pertama ini kita menghitung jumlah garis yang membentuk abjad-abjad ini. Kotak pertama terdiri dari 1, 2, 3, ada 3 garis. Kotak kedua 1, 2, 3, terdapat 3 garis juga. Kotak ketiga 1, 2, 3. Jadi kotak ketiga juga terdapat 3 garis yang membentuk. Kita lanjut ke kotak yang keempat. 1, 2. Jadi kotak yang keempat itu terdapat 2 garis saja. Nah, ini udah bisa kita lihat ada yang berbeda dari kelima gambar tersebut. Tapi kita lanjut ke gambar yang kelima. 1, 2, 3. Jadi gambar kelima juga terdapat 3 garis yang membentuk. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya itu pada gambar huruf X itu terdapat 2 garis pembentuknya. Jadi untuk option jawaban benar untuk soal yang ini adalah option D. Clear ya teman-teman? Biar kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini polanya itu sama seperti soal yang pertama. Bedanya yang pertama itu isi kotaknya adalah abjad, sedangkan yang kedua ini isi kotaknya adalah bentuk bangun yang tidak beraturan. Pokoknya intinya kalau ketemu soal yang tidak beraturan bentuknya itu, kalian coba hitungin jumlah garis yang membentuk gambar tersebut. Kita mulai pada kotak yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis. Kita lanjut untuk menghitung pada kotak yang kedua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis. Nah, di sini aja kita udah bisa lihat perbedaannya ada 5, 6. Cuma kita memastikan pada kotak yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis juga. Nah, yang di sini kan kelihatan berbeda pada kotak yang A. Untuk cepatnya sih langsung jawab A aja, tapi kita harus memastikan lagi untuk D dan E apakah dia 6 juga, kayak gitu. Oke, kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Nah, yang terakhir 1,
2, 3, 4, 5, terdapat 6 garis pembentuk juga. Nah, sudah bisa dipastikan kalau untuk gambar yang paling berbeda itu adalah gambar A karena terbentuk dari 5 garis pembentuk. Clear ya untuk soal gambar pola yang tidak beraturan, biar kita lanjut ke bentuk soal yang lainnya. Nah, untuk soal yang ketiga ini, polanya berbeda dengan soal yang pertama dan kedua. Di soal yang ini, kita disajikan ada 4 kotak. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga ada isinya. Dan kita diminta lanjutin kotak keempatnya apa. Kalau kita perhatikan dari kotak pertama ke kotak yang kedua itu, ada pengurangan jumlah isi kotaknya. Begitu juga dari kotak kedua ke kotak yang ketiga. Jadi kemungkinan untuk kotak yang keempatnya itu ada pengurangan jumlah juga. Tapi untuk memastikannya kita hitung dulu dari kotak yang pertama jumlahnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Untuk yang kedua 1, 2, 3, 4. Ada 7. Kemudian untuk gambar yang ketiga ada isinya 5 kotak. Nah, sebelumnya kita hitungin dulu untuk option jawabannya isinya berapa. Yang option jawaban A ada 4 kotak. Kemudian B ada 6. C ada 3. D ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Kemudian untuk option E ada 1 kotak. Nah, kita coba temukan pola pengurangan isi kotak di dalam gambar 1 ke gambar 2. 9 ke 7 itu kan minus 2. Kemudian 7 ke 5 itu minus 2 juga. Ini kan udah kelihatan ya dari gambar 1 ke 2, kemudian 2 ke 3 polanya sama. Berarti kemungkinan untuk gambar keempat itu minus 2 juga. Berarti 5 minus 2 berarti isinya 3. Nah, coba kita lihat di option jawabannya ada nggak yang isi kotaknya 3. Ada, berarti ini option jawaban benarnya adalah C yang berisi angka 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, seperti soal yang pertama dan kedua ya, kita diminta menemukan mana gambar yang paling berbeda dengan gambar yang lainnya. Nah, di gambar ini semuanya isinya daun. Tapi ada yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, kalau ada yang berbeda-beda jumlahnya kayak gini, kita coba ngitungin jumlah daun yang terdapat di dalam kotak. Untuk option A ada 1, 2, 3. Ada 3 daun. Kemudian untuk option B ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daun. Option C ada 1, 2, 3, 5. Kemudian option D ada 7. Dan option E ada 9. Jadi untuk soal yang ini isi kotaknya itu berbeda jumlah daunnya. Tidak ada yang sama, ada angka 3, 4, 5, 7, dan 9. Nah, di sini kita mau apain nih? Karena soalnya ini bukan soal ditanyakan gambar lanjutannya apa, jadi kita nggak bisa pola-polain seperti soal yang ketiga. Nah, kita temukan perbedaan yang lainnya apa. Coba deh kita perhatiin lagi angka-angkanya. Nah, di sini kan ada angka 3, 4, 5, 7, dan 9. Dan yang paling berbeda itu angka 4 karena dia angka genap sendiri, sedangkan angka yang lainnya itu adalah angka ganjil. Jadi opsi jawaban benarnya adalah B karena berisi daun yang berjumlah genap. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jadi di soal yang ini kita disajikan ada 3 gambar kotak. Kemudian kalau udah kayak gini, artinya kita diminta lanjutan gambar keempatnya apa. Jadi yang keempat itu isi kotaknya apa, kayak gitu.
Dan di sini kalau kita lihat option jawabannya itu mirip-mirip, dan kalau kita nggak tahu polanya kita bakal bingung ini jawabannya apa. Nah, di sini kita mulai pada garis yang terdapat dalam segi 5. Mulai dari gambar yang pertama terdapat satu garis, kemudian untuk gambar yang kedua terdapat satu garis, kemudian ada penambahan satu garis lagi di sebelah kanan. Jadi 2 garis. Untuk gambar yang ketiga ada 1 garis, 2 garis, 3 garis. Ada penambahan garis di bagian bawah. Artinya di setiap gambar ini ada satu penambahan garis. Harusnya berarti di kotak yang keempat ini ada 4 garis. Biar kita cepat menemukan jawabannya, kita eliminasi dulu di option jawaban mana yang tidak terdapat 4 garis. Di A ada 3 garis, jadi kita coret. B juga ada 3 garis, kita coret. Kemudian C ada 4 garis. D ada 4 garis, jadi kita simpan. Dan terakhir E kita coret karena terdapat 3 garis. Nah, berarti kita fokus ke yang C dan D. Nah, kita coba temukan lagi pola yang lain. Jadi di gambar segi 5 ini, di dalamnya terdapat belah ketupat. Di gambar yang pertama, belah ketupatnya berwarna putih. Gambar yang kedua berwarna hitam. Kemudian di gambar yang ketiga berwarna putih. Putih, hitam. Harusnya di gambar yang keempat hitam karena ini polanya adalah zebra. Nah, kita coba lihat di C dan D yang belah ketupatnya berwarna hitam. Itu ada di option D. Jadi untuk jawaban benarnya di soal yang ini adalah D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jadi di soal yang ini perintahnya sama seperti soal nomor 4. Kita diminta lanjutan dari ketiga gambar yang sebelumnya. Nah, di sini aku bikinkan kotak dulu supaya kita lebih mudah untuk menemukan polanya. Jadi di dalam kotak ini ada gambar plus, kita gambar dulu. Kemudian kita mulai temukan polanya. Nah, di gambar yang pertama ini kan ada angka segitiga, dia berada di sebelah kiri atas. Kemudian di gambar kedua, gambarnya berubah jadi segi 4 dan berpindah ke kiri bawah. Jadi ada satu langkah berpindah ke bawah. Dan untuk gambar yang ketiga, satu langkah berpindah juga ke arah bawah sebelah kanan. Jadi ini polanya seperti arah putaran. Nah, kita lanjut ke gambar yang keempat, berarti dia ada satu perpindahan. Ini kan udah di ujung bawah kanan, berarti dia naik ke atas satu langkah. Berarti gambarnya ada di ujung kanan sebelah atas. Oke, kita bikin titik dulu untuk tempat gambarnya di situ. Nah, untuk di option jawabannya ini semuanya berada di titik sebelah kanan atas. Berarti tidak ada jawaban yang kita eliminasi. Nah, kita lihat lagi perubahan dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua. Isi gambar yang pertama berwarna hitam. Kemudian isi gambar yang kedua berwarna putih. Isi gambar yang ketiga berwarna hitam. Artinya untuk isi gambar yang keempat berwarna putih. Jadi polanya sama seperti soal yang sebelumnya, pola zebra. Jadi A kita coret, D kita coret, dan E kita coret. Sisanya ada option B dan C. Kemudian kita lihat lagi isi gambar yang pertama ini adalah segitiga. Kemudian untuk gambar yang kedua dan ketiga bukan segitiga, artinya ada perubahan. Kita tulis dulu di gambar yang pertama adalah segitiga, kemudian di gambar kedua berubah jadi segi 4. Kemudian di gambar yang ketiga adalah segi 5. Nah, artinya ada penambahan satu segi. Jadi di gambar yang keempat ini harusnya segi 6. Nah, kita hitung untuk option jawabannya di B itu adalah segi 6, kemudian di C adalah segi 4. Nah, di sini udah bisa dipastikan untuk jawaban benarnya adalah option B.
Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jadi perintah soal yang ini sama seperti soal yang sebelumnya. Kita diminta untuk lanjutan gambar keempatnya ini apa, kayak gitu. Nah, di sini ini adalah gambar lingkaran, kemudian ada isinya. Di lingkaran pertama isinya ada 3, kemudian lingkaran kedua ada 4, jadi ada penambahan 1 bulatan di dalamnya. Kemudian dari gambar kedua ke gambar yang ketiga juga terdapat 1 penambahan bulatan di dalamnya. Berarti kalau dari gambar yang ketiga ke gambar yang keempat juga harusnya ada plus 1. Nah, di gambar yang ketiga itu kan isinya ada 5, berarti di gambar yang keempat ini isinya angka 6. Kita eliminasi untuk option jawaban yang tidak berisi bulatan 6, ada di option C, kita coret. Dan untuk option yang kita simpan ada A, kemudian B, D, dan E. Nah, kita lihat lagi pola yang lainnya. Di sini kan di pinggir lingkaran itu ada bulatan hitam. Coba kita lihat polanya dari gambar 1, kedua, dan ketiga. Pada gambar yang pertama, bulatan hitamnya itu berada di sebelah kanan atas, kemudian gambar yang kedua ada di sebelah kiri atas. Jadi ini perputarannya itu berbalik ke arah jarum jam. Kemudian pada gambar yang ketiga, kita bikin bulatan dulu. Dia berputar ke bawah, ke pojok bawah kiri. Kemudian berarti untuk di gambar yang keempat ini, bulatan hitamnya akan pindah ke pojok kanan bawah. Nah, berarti kita eliminasi lagi untuk option jawabannya yang bulatannya tidak terdapat pada pojok kanan bawah yang mana. Jadi yang A itu kita coret karena dia di bawah sebelah kiri. Yang B kita simpan karena bawah sebelah kanan. Kemudian D juga kita coret. Dan E kita simpan. Jadi sisa option B dan E. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam lingkaran itu kan ada bulatan dan semuanya bentuknya horizontal. Kemudian di B ini kan dia vertikal, sedangkan di E dia horizontal. Jadi untuk option jawaban benar di sini, B-nya kita coret karena dia vertikal. Jadi jawaban benarnya adalah E karena horizontal seperti gambar 1, 2, dan 3. Soal yang selanjutnya, jadi untuk soal yang ini dia adalah soal analogi. Kita dikasih 2 gambar untuk perbandingan. Untuk mudahnya kita bikinkan anapana. Untuk gambar 1 sama dengan gambar ketiga, kemudian gambar kedua sama dengan gambar keempat yang ditanyakan. Nah, di gambar 1 ini kan ada gambar segitiga berwarna putih, kemudian di gambar yang ketiga itu juga ada setengah lingkaran berwarna putih. Nah, untuk di gambar kedua, perbandingannya itu ditambahkan segitiga terbalik yang diarsir. Nah, berarti untuk gambar yang ketiga ini depannya adalah setengah lingkaran berwarna putih dan belakangnya adalah setengah lingkaran diarsir. Kita lihat dulu di option jawabannya yang mana yang susunannya benar. Nah, kalau di option B ini dia susunannya terbalik, jadi kita coret. Kemudian di susunan C ini betul. Kemudian di option D ini terbalik susunannya, jadi kita coret. Kemudian di E susunannya betul. Nah, coba kita lihat lagi perbandingan yang lainnya. Di gambar yang pertama ini kan ada segi panjang ada 3, kemudian di gambar perbandingannya juga sama. Terus di gambar yang keduanya ini kan ada 3 segitiga. Nah, berarti di gambar perbandingannya juga harus ada 3 segitiga yang tengahnya diarsir. Nah, kalau gitu kita ke kunci jawaban, kita cari yang ada 3 segitiganya. Di option A ini kita coret karena dia berisi segi 4. Kemudian option C ini bisa termasuk, tapi kita lihat dulu option E-nya apa. Nah, di option E ini ada satu yang salah, yaitu gambar persegi panjang yang ada di tengahnya, karena harusnya itu berisi segitiga yang diarsir. Jadi pilihan jawaban paling tepatnya adalah C. Kita lanjut, di soal yang ini bentuknya adalah analogi juga. Jadi kita dikasih gambar, kemudian dikasih perbandingannya. Nah, jadi kita kode-kodein deh gambar 1 dan gambar 2 pasang-pasangannya yang mana. Di gambar 1 ini kan ada 1 persegi panjang besar dan 3 persegi panjang kecil.
Nah, di gambar 2 juga sama. Cuman yang membedakan gambar 1 dan gambar 2 ini adalah posisinya. Di gambar 2 ini sebelah kanan, sedangkan gambar 1 sebelah kiri. Berarti di gambar persamaannya itu posisinya juga harus terbalik. Ini kita gambar dulu untuk memudahkan. Ada persegi panjang, kemudian ada segitiga. Selanjutnya kita eliminasi dulu opsi jawaban yang tidak sesuai dengan gambar. Opsi A kita coret karena tidak sesuai, opsi B juga. Opsi C kita simpan karena posisinya sesuai, opsi D juga kita simpan. Kemudian untuk opsi E kita coret karena posisinya tidak sesuai. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk pola yang berikutnya. Di sini kita gambar lagi ada 3 persegi panjang kecil yang tersusun. Dan di opsi jawaban C dan D-nya ini semuanya ada 3 persegi panjang. Kemudian pola kuncinya adalah tanda titik yang berada di persegi panjang kecil yang ada di tengah. Berarti di gambar perbandingan 2 juga ini ada titik hitam yang berada di persegi panjang yang tengah. Jadi opsi C ini salah karena posisi titiknya tidak sesuai. Posisi titik yang paling pas adalah di opsi D. Nah, itu dia teman-teman 10 soal figural yang bisa aku bagi. Semoga penjelasan aku mudah kalian pahami. Dan semoga soal yang aku bagi bermanfaat untuk bahan belajar kalian. Dan sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support aku. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.